Assalamualaikum Fatur. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap puasa, Eh, Fatur? Alhamdulillah, Bu. Masih. Baik Ya, juga kabar saya. Alhamdulillah. Lama ya kita tidak ketemu. Bagaimana kesibukannya selama ini? Selama ini saya masih sibuk kuliah, Bu. Dan juga saya sementara menyusun skripsi. Alhamdulillah. Baik, sesuai dengan kontrak kita kemarin, hari ini kita akan melakukan coaching. Tapi saya mengingatkan kembali tentang kontrak kita. Fatur, apakah Fatur sudah tahu apa itu coaching? Sebetulnya, Bu, saya masih kurang paham tentang apa itu coaching. Baiklah, saya jelaskan dulu apa itu coaching, kemudian kita akan melanjutkan proses coaching kurang lebih 20 menit ke depan. Bersedia Jaki Fatur? Iya, Bu, bersedia. Ya, baik. Jadi coaching itu adalah bagaimana saya menemani Fatur bercerita, terus menggali potensi yang ada sama Fatur, supaya nantinya kita lebih mudah dalam menemukan solusi. Nah, tentunya solusi ini akan didapatkan dari Fatur sendiri, bukan dari Ibu. Nah, proses coaching ini tentunya akan membutuhkan beberapa proses ya, bukan hanya satu kali coaching saja. Nah, misalnya selama proses coaching ini, Fatur merasa kenapa masalah saya tidak teratasi. Nah, disitulah saya sampaikan bahwa memang dibutuhkan melalui beberapa kali pertemuan untuk coaching. Nah, misalnya kalau Fatur tidak bersedia untuk melanjutkan coaching, ya itu bisa saja. Tapi tentunya saya akan menanyakan apa yang menjadi penyebab sehingga Fatur tidak akan melanjutkan coaching. Begitu ya Fatur? Iya, Bu. Jadi bersedia kita coaching hari ini? Iya, Bu, bersedia. Ya baik. Nah sebelumnya saya ingin menanyakan ke Fatur, apa kira-kira goals yang ingin dicapai dalam coaching ini? Eh, Tujuan saya untuk melakukan coaching ini yaitu untuk lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas kuliah. Baik, jadi goals yang ingin dicapai itu ingin lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya. Nah, Iya, betul, Bu. menurut Fatur, seberapa penting goals yang ingin dicapai ini? Menurut saya, kalau yang saya ingin capai ini sangat penting, Bu. Oke, jadi ini merupakan hal yang sangat penting bagi Fatur. Nah, misalnya Ibu berikan range dari angka 1 sampai 10, di mana 1 itu tidak penting, 10 itu sangat penting. Kira-kira Fatur berada di skala berapa? Kalau diberi range itu saya dalam skala 10, Bu, yang dimana tujuan saya ini sangat penting. Ya, berarti sangat penting ya Fatur. Nah, sekarang apa ukuran sukses dalam mencapai tujuan ini? Ukuran suksesnya yaitu yang penting saya selama coaching saya bisa rutin dan konsisten dalam menyelesaikan tugas. Ya, kalau boleh saya tahu, apa kesenjangan yang dihadapi saat ini? Misalnya saya berikan lagi, misalnya range dari angka 1 sampai 10. Kira-kira Fatur saat ini berada di angka berapa? Sepertinya saya berada di angka 3, Bu. Jauh sekali ya range-nya dari angka 3 ke angka 10 ya Fatur. Iya, Bu, jauh sekali. Tapi saya sudah niatkan, Bu, untuk saya harus bisa dalam coaching ini.
Baik. Nah, kira-kira dalam mencapai goals ini, peluang-peluang apa yang bisa Fatur lakukan? Dalam coaching ini, peluangnya dalam menyelesaikan tugas kuliah saya itu yaitu karena di rumah sudah tersedia WiFi, itu sudah mendukung saya untuk mengerjakan tugas. Begitu. Ya, selain itu Fatur, apa ada peluang lain yang Fatur bisa lakukan? Mungkin saya bisa membentuk kelompok belajar, Bu. Baik, jadi peluangnya ada dua. WiFi sudah tersedia yang mendukung dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian yang kedua, membuat tugas belajar. Baik. Nah, kira-kira hambatan apa yang bisa Fatur temui dalam melakukan peluang-peluang tersebut? Mungkin hambatannya itu saya kurang informatif, Bu, dalam mengetahui tugas kuliah yang deadline-nya mungkin sehari atau 2 hari setelah pemberian tugas. Selain itu, apa ada hambatan-hambatan lain yang mungkin Fatur hadapi? Mungkin hambatannya juga karena saya suka main game dan juga saya biasa sibuk latihan basket, Bu. Baik, jadi kalau dari penyampaian Fatur tadi ada 3 hambatan. Yang pertama, tidak mengetahui deadline tugasnya. Kemudian yang kedua, sibuk main game. Dan yang ketiga, dengan latihan basketnya. Kira-kira begitu ya, Fatur? Iya, Bu, betul. Baik. Dari hambatan-hambatan ini, kira-kira apa solusi yang bisa Fatur lakukan? Solusi ya, Bu. Ya, Mungkin saya pertama harus membuat daftar tugas kuliah, di mana saya harus membuat tugas yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, saya harus mengatur waktu dalam bermain game. Dan yang ketiga, saya harus mengatur waktu latihan saya, di mana ketika ada kuliah atau tugas yang belum selesai, maka saya akan kembali ke tugas pertama dulu, menyelesaikan tugas saya dan kuliah saya. baik, Fatur. Dari ketiga solusi tadi, yang mana kira-kira yang jadi prioritas untuk segera diselesaikan? Menurut saya semuanya bisa diselesaikan bersamaan. Tapi yang paling penting itu yang tugas pertama saya yang prioritas kepada tugas kuliah dan kuliah saya. Dan lalu lanjut ke tugas kedua saya, mengurangi waktu bermain game saya, dan yang ketiga harus mengatur jadwal waktu latihan basket saya. Oke, baik Fatur. Jadi Fatur ingin melakukan ketiga-tiga solusi tersebut secara bersamaan. Oke, luar biasa sekali Fatur. Jadi kira-kira kapan rencananya ini akan dilaksanakan? Karena hari ini hari Sabtu, mungkin saya perlu penyesuaian. Insya Allah saya akan mulainya di hari Senin, Bu. Mungkin lusa. Baik Fatur. Kira-kira apa yang bisa menjamin bahwa apa yang Fatur rencanakan itu betul-betul dilaksanakan? Apa kira-kira yang bisa menjamin ke Ibu bahwa Fatur tetap melakukan apa yang kita bicarakan hari ini? Mungkin nanti hari Senin saya akan melaporkan kegiatan saya kepada Ibu dan memberikan jadwal atau daftar tugas yang harus saya prioritaskan mulai dari minggu pertama hari Senin besok sampai 2 minggu ke depan. Oke, bagus sekali. Ibu sangat senang mendengarnya. Nah, sekarang apa kesimpulan dari coaching kita hari ini? Eh, Kesimpulannya mungkin saya sekarang bisa mendapatkan solusi dari masalah saya yang tidak disiplin dalam menyelesaikan tugas kuliah. Yang harus saya lakukan pertama, membuat daftar tugas kuliah dan membuat prioritas tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan yang kedua, saya harus mengatur waktu saya dalam bermain game. Dan ketiga, mengatur waktu saya dalam latihan main basket. Ya, luar biasa sekali. Nah, Fatur, apa yang Fatur rasakan setelah sesi coaching kita ini? Saya merasa lega, Bu, karena saya sudah tahu harus
berbuat apa dalam mendisiplinkan diri saya. Baik, Fatur. Kira-kira kapan bisa kita melakukan sesi coaching selanjutnya? Mungkin dalam 2 minggu ke depan, Bu, hari Sabtu tanggal 23 April. Baik, jadi insya Allah 2 minggu dari sekarang, yaitu tanggal 23 April di jam yang sama, dan kita akan tetap melakukannya via daring ya, Fatur. Iya, Bu. Oke, bagaimana bersedia? Iya, Bu, siap. Terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga kuliahnya lancar dan insya Allah mudah-mudahan secepatnya bisa ujian proposal ya, Fatur. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Fatur. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Fatur, setelah 2 minggu kita tidak ketemu? Alhamdulillah, karena saya juga 2 minggu ini melaksanakan program coaching saya merasa lebih baik, Bu. Ya, ini bisa terlihat jelas ya dari wajahnya yang sebelumnya itu kelihatan sangat stres dan ini hari ini sudah sangat cerah ya, Fatur. Alhamdulillah. Baik, jadi seperti kontrak kita 2 minggu lalu, hari ini kita akan melanjutkan coaching. Apa Fatur bersedia? Iya, Bu. Siap. Ya, jadi seperti goals yang ingin dicapai pada pertemuan sebelumnya, yaitu untuk lebih mendisiplinkan diri dalam mengerjakan tugas kuliahnya ya, Fatur? Iya, Bu, betul. Betul, ya. Jadi dalam pertemuan kita yang lalu sudah ada solusi-solusi yang akan Fatur laksanakan dan alhamdulillah sampai saat ini masih tetap konsisten melalui laporan-laporannya ya setiap jam 8 malam. Iya, Luar Bu. biasa Fatur usahanya, luar biasa, mudah-mudahan ini bisa kita tetap lanjut ya Fatur. Iya, Bu. Siap. Baik, jadi kira-kira dalam melakukan solusi yang selama ini sudah diprogramkan, apakah ada hambatan yang dialami Fatur? Ya, hambatannya mungkin seperti kemarin, Bu. Masih agak susah lah dalam mengatur waktu bermain game. Tapi ke 2 minggu ini saya merasa lebih bisa mengatur waktu saya, Bu. Dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Baik Fatur, jadi kira-kira dalam melakukan ini, apakah sangat membantu Fatur dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya? Iya, Bu. Program coaching ini saya sangat terbantu sekali. Kalau boleh saya tahu saat ini, kalau menurut pembicaraan kita 2 minggu lalu bahwa ini merupakan hal yang sangat penting dan kondisi Fatur 2 minggu lalu itu berada di skala 3. Nah, boleh Ibu tahu saat ini bagaimana kira-kira kalau misalnya kita berikan skala dari 1 sampai 10, situasi Fatur saat ini berada di skala berapa? Mungkin sudah meningkat, Bu. Mungkin di skala sekitar 6 sampai angka 7. Sekitar itu, Bu. Luar biasa sekali pencapaiannya Fatur. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan ya. Amin. Ya, jadi memang ini butuh proses yang bukan hanya 1 kali pertemuan, tapi mungkin kita bisa sampai 4 sampai 5 kali pertemuannya Fatur dan mudah-mudahan Iya, Bu. ini bisa memberikan dampak bagi Fatur. Amin. Baik, jadi mungkin untuk kedepannya Fatur tetap melakukan seperti yang kita sepakati sebelumnya, yaitu setiap jam 8 malam tetap melaporkan kegiatannya,
apa sudah dilaksanakan atau belum. Kemudian kalau misalnya untuk pertemuan 2 minggu berikutnya, apakah Fatur masih bersedia untuk melakukannya? Iya Bu, masih bersedia. Selama program ini terus meningkat yang saya rasakan. Baik, jadi Fatur merasakan, apa yang rasakan Fatur selama program kita selama 2 minggu ini? Saya merasa lebih disiplin Bu, dalam mengerjakan semua kerjaan dalam setiap hari, keseharian lah. Luar biasa ya pencapaiannya Fatur. Mudah-mudahan ini bisa lebih ditingkatkan ya Fatur, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Iya Bu. Baik, jadi sesuai kesepakatan kita, insya Allah 2 minggu ke depan di jam yang sama dan tetap via daring ya Fatur. Iya, Kita Bu. lakukan kembali sesi coaching ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk bincang-bincang dengan Ibu. Mudah-mudahan senantiasa diberikan nikmat kesehatan dan itu tadi tugas-tugasnya bisa terselesaikan dengan baik dan cepat ujian proposal. Amin. Ya. Saya kira cukup untuk sesi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.